bahwa Jokowi tidak terlibat. Jokowi nggak terlibat, ya kan? Saya, Mas Roy Suryo, kita juga keberatan kalau Jokowi terlibat harus bikin laporan. Kasihan amat Presiden harus bikin laporan. Presiden menerima manfaat. Dia membiarkan ada orang-orang yang mengatasnamakan sebagai loversnya, sebagai loyalisnya melaporkan. Presiden mengatakan dalam rapat, ini soal kebebasan berekspresi. Dia kan sering bicara di media. Tetapi kan yang kita nggak pernah tahu, apakah dia memberikan perintah di rapat kabinet, jangan ada lagi. Dan itu ada efek ke bawahnya. Tinggal bilang seperti itu, tentu Kapolri akan menolak semua. Betul. Misalnya gitu ya. Dan dia bisa bilang di dalam istana kepada semua pembantunya, tolong berikan saya catatan jika masih terjadi, sehingga dia bisa memastikan. Terjadi perdebatan panas antara politisi PSI, Ade Armando, dengan aktivis lingkungan Haris Azhar. Awalnya Haris Azhar menyentil soal kebebasan demokrasi di Indonesia yang semakin hari semakin menurun. Hal itu dilandasi dengan pembiaran yang dilakukan oleh Presiden Jokowi saat pendukungnya melaporkan ke polisi orang-orang yang mengkritik Jokowi. Dia dulu kan kerjaannya di Cokro TV bikin NGO Watch TV, ya bikin produk, kerjanya maki-maki semua LSM, maki-maki aktivis, maki-maki orang yang ini. Masih ada kok YouTube-nya sekarang, iya kan? Cokro TV. Loh, kok nggak tahu ada? Maksudnya apa? Jadi saya mau bilang ya tadi dulu. Saya itu beberapa tahun yang lalu itu bikin yang namanya Civil Society Watch. Kerjaan kami adalah mengkritik civil society. Civil society. Ini yang Cokro TV tadi disebut. Yang tadi itu LSM. Karena dalam pandangan kami, para LSM yang adalah para pengawas pemerintah itu juga banyak yang sebetulnya kerjanya nggak benar, ya. Bahkan media massa itu juga banyak yang korup, yang di-bias. Dan dikritik juga waktu itu. Dan karena itulah kami membuat Civil Society Watch untuk mengkritik mereka, untuk memberikan masukan lah. Meskipun Jokowi tidak melaporkan langsung orang-orang yang mengkritisinya, namun dengan membiarkan para loversnya melaporkan orang-orang tersebut, tanda bahwa kebebasan berdemokrasi di Indonesia menurun. Haris Azhar juga menyentil cara-cara Ade Armando yang mengkritisi LSM pembela lingkungan dengan mengunggahnya di kanal YouTube Cokro TV. Meskipun Ade Armando sempat membantah bahwa dirinya tidak pernah dibayar oleh Jokowi, namun selama ini Ade Armando tidak bisa membantah bahwa dirinya tegak lurus kepada Jokowi. Dalam banyak hal. Tapi ada kepentingan nggak? Kami sama sekali tidak dibiayai oleh Jokowi atau siapapun ya. Jadi kita itu betul-betul adalah sama LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Saya sendiri sampai sekarang ini untuk publik agar tahu, saya nggak dibayar apapun nih untuk membela Jokowi selama ini. Nggak dapat jabatan komisaris, nggak dapat apa-apa. Karena saya merasa sama dengan Anda semua. Kita harus bagian bela. dari partai Mas Ade. Nggak. Ya. Kantor Anda di Menteng. So, mana Anda mau bilang sama? Duitnya dari mana? Lah, apa masalahnya? Kami punya kantor di Menteng. Ini mulai belok nih masalahnya. Jadi seolah-olah kalau kantor kami di Menteng, artinya kami dibiayai oleh, saya dibiayai oleh Anda nggak dapat duit dari Jokowi. Memang Jokowi nggak boleh ngasih duit. Ya, memang. Nggak, jadi cara bekerjanya tuh begini. Anda tuh dari tadi bilang nuduh ke sini, Jokowi nggak perintahin, saya nggak dikasih duit sama Jokowi. Ya nggak begitu cara kerja negara. Negara ini ada 270 juta. Iya. Bukan cuma 2 R. Berbagai praktek dan kebijakan pada akhir pemerintahan pertama hingga kedua Presiden Jokowi menimbulkan banyak kekecewaan bagi rakyat Indonesia. Presiden Jokowi seketika mulai meninggalkan identitasnya sebagai sosok pemimpin yang sederhana dan merakyat, mulai dari penegakan hukum terkesan menjadi alat politik kekuasaan. Sebaliknya, sebelah perkara lama seperti pelanggaran HAM berat masa lalu yang menjadi usang untuk dituntaskan justru terus dihadapkan pada ketidakpastian. Saya boleh nggak selesaikan dulu penjelasan saya? Nggak perlu diselesaikan juga. Kadang-kadang ini contoh. Dalam hal ini Anda itu mengkritik orang lain otoriter. Anda sendiri ketika dalam saya demokrasi, apa pendapat kita Anda dalam demokrasi sesuatu yang tidak efektif dan efisien yang justru bisa menimbulkan fitnah, saya boleh intervensi untuk mencegah keburukan itu terjadi. Menurut saya Anda cuma klarifikasi diri Anda aja, nggak penting. Oke. Jadi penting buat anak muda ini, nggak penting. Ya, saya ingin katakan bahwa civil society itu harus juga dikritik. Itu yang kami lakukan. Ya, itu satu. Anda setuju atau nggak setuju, nggak apa-apa, itu masalah Anda. Cuman saya sedih bahwa seorang Haris Azhar merasa bahwa kalau LSM dikritik itu adalah bagian dari rezim Mulyono itu.
Yang kedua adalah soal bahwa Mulyono Bukan cuma Anda ngeritik terus saya anggap Anda ngeritik kami, ngeritik beberapa teman-teman saya terus saya anggap Anda pro sama Mulyono. Dalam banyak hal yang lain Anda memang pro Mulyono. setuju. Anda kalau Anda mau jelaskan juga posisi Anda yang lalu. Dan nggak dibayar. Itu yang tadi yang Adian dari bilang. Nurani. Itu yang disampaikan, betul ya? Nggak, saya mau Nggak pernah selesaikan dibayar. Di sana disampaikan waktu ngomong Fufu Fafa itu dulu. Ini sekarang mau ngomong klarifikasi sekarang. Rentetan sekarang ini historisitas dari yang dulunya itu dijelaskan dong. Ya, saya nggak ngerti pertanyaan Anda, cuman saya mau jelaskan. Iya, kalau Anda nggak ngerti nggak usah Anda tanggepin pertanyaan Oke. saya. Polisi menetapkan 2 orang sebagai tersangka tindak pidana perusakan dan pengeroyokan di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan. 2 orang tersebut merupakan bagian dari massa yang membubarkan secara paksa acara diskusi oleh Forum Tanah Air. Meskipun sudah melaporkan bahwa ada 2 orang yang tersangka, namun netizen masih mempertanyakan keakraban polisi dengan para perusak tersebut. Pasalnya, tindakan anarkisme tersebut tidak dibenarkan oleh undang-undang. Kenapa polisi tidak langsung menangkap orang-orang tersebut? Alhamdulillah untuk kegiatan daripada unjuk rasa dari Aliansi Cinta Tanah Air ini nggak ada kendala, nggak ada masalah. Jadi berjalan dengan baik. Seperti itu. Berarti itu orang yang berbeda ya? Orang yang berbeda dari kelompok yang melakukan unras di dan depan. melakukan pengerusakan. Ya betul. Pak Kapolsek izin, Pak Kapolsek. Artinya penyelenggaraan kegiatan dialog itu tanpa ada tanpa memberitahukan ke pihak kepolisian setempat atau seperti apa? Betul. Jadi setahu kami bahwa kegiatan apa yang ada di Grand Kemang itu tidak ada pemberitahuan ke kami. Polda Metro Jaya mengatakan, tim gabungan polisi telah menangkap 5 orang dari kejadian tersebut. Meski telah menangkap 5 orang, aksi pengeroyokan dan perusakan itu diperkirakan dilakukan oleh 30 orang. Mereka memasuki tempat diskusi secara paksa dan melakukan pemukulan terhadap 3 orang peserta diskusi hingga satpam hotel. Para pelaku kemudian menghancurkan proyektor meja, gelas, hingga banner yang digunakan dalam acara di ballroom hotel tersebut. Polisi akan menjerat tersangka dengan pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur soal pengeroyokan dan perusakan. Pasal tersebut mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Jika tindakan mereka mengakibatkan luka-luka dan luka berat, para pelaku bisa diancam pidana penjara hingga 7 atau 9 tahun. Silakan saja mereka menyampaikan pendapatnya di mobil komando sebagaimana yang sering kita lakukan, ya kan? Tetapi ketika sudah masuk ke sini merusak, itu namanya kriminal. Seperti dikatakan Maijen Sunarko tadi, itu bukan delik aduan, dan mereka melakukan itu di depan polisi. Jadi kalau polisi tidak bertindak, aneh bin ajaib, ya. Menurut saya kita perlu nanti rame-rame datang ke kantor polisi untuk menyampaikan hal ini. Kalau mereka tidak melakukan tindakan apa-apa, itu satu hal, ya. Hal yang kedua, kita melakukan ini di tempat yang tertutup, di tempat yang terhormat, ya, bukan di jalan. Karena itu kalau demonstrasi atau unjuk rasa di jalan saja itu bisa dilakukan dengan prosedur yang memang sudah diatur, masa di dalam kita tidak bisa melakukannya? Talkshow di televisi itu kadang-kadang jauh lebih ganas materi mengkritik pemerintahan dan lain sebagainya. Kita tidak tahu apa yang nanti mau dibicarakan. Jangan-jangan mereka takut dengan Prof. Din Samsudin. Sebelumnya, aksi premanisme tersebut terjadi dalam diskusi dengan agenda silaturahim kebangsaan diaspora di luar negeri bersama tokoh dan aktivis nasional. Kegiatan itu akhirnya urung terselenggara karena aksi pembubaran paksa. Belum jelas apa alasan kelompok tersebut membuat kegaduhan di forum. Mantan Ketua Umum Muhammadiyah, Din Samsudin, mengatakan kelompok itu sudah ada di depan Hotel Grand Kemang sejak pagi. Din menyampaikan di lokasi terdapat polisi yang sedang bertugas, namun polisi tidak terlihat berupaya menghadang para pengacau.
kami dari Polsek Mampang Perapatan mendapatkan perintah dari pimpinan untuk melaksanakan pengamanan kegiatan UNRAS dari Aliansi Cinta Tanah Air. Kami melaksanakan pengarahan atau ambon pati-pati kepada anggota pukul 8. Terus selanjutnya pukul 9 Aliansi Cinta Tanah Air ini datang, terus kemudian melakukan orasi di gerbang pintu Grand Kemal bagian depan. Nah, terus kemudian di saat kami fokus pengamanan kegiatan UNRAS di depan, tiba-tiba kami mendapatkan informasi bahwa ada sekelompok orang yang tidak dikenal masuk lewat gerbang pintu belakang. Atas adanya informasi tersebut, kemudian kami langsung lari ke belakang untuk mengecek dan mengamankan lokasi yang di belakang. Seperti itu. Polres Metro Jakarta Selatan turut tangan terkait kasus pembubaran diskusi di Grand Kemang, Jakarta Selatan. Polisi sudah berhasil mengidentifikasi 10 pelaku dan kini sedang dilakukan pengejaran. Proses pencarian sedang dilakukan oleh petugas di lapangan. Sebelumnya terjadi pembubaran diskusi di Aspara di Grand Kemang, Jakarta Selatan. Dalam peristiwa itu, massa yang tidak dikenal bertindak anarkis, memporak-porandakan panggung, menyobek backdrop, mematahkan tiang mic, dan mengancam para peserta yang baru hadir. Negara demokrasi yang seperti apa Indonesia ini gitu? Di sini tidak terlihat ada pemerintah melalui aparat-aparatnya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Adin. Di mana keadaan pemerintah? Ini hak kita berkumpul. Atau ada kelompok lain menyerang secara barbar. Kita lihat setelah ini apakah aparat kepolisian akan menindak pelakunya atau otaknya. Karena ini bukan delik aduan nih kan, kriminal jelas mengganggu. Nah, kita lihat. Karena kalau saya salah ngomong saya dipanggil polisi. Acara itu sejatinya dirancang sebagai dialog antara diaspora Indonesia di mancanegara dengan sejumlah tokoh dan aktivis tentang masalah kebangsaan dan kenegaraan. Hadir beberapa narasumber lainnya yaitu Refli Harun, Marwan Batubara, Said Didu, Rizal Fadila, Sunarko, dan beberapa lainnya. Sampaikan bahwa kami sudah melakukan koordinasi semalam dengan pihak hotel yang sudah terhubung dengan pihak keamanan. Dan pihak hotel sudah mengizinkan untuk kami mengadakan dan membayar penuh untuk biaya-biaya dan lain-lainnya. Berjalan lancar dan kami sudah bertemu dengan Kanit di pagi hari untuk saling menjaga dan saling menjamin untuk agar tidak bertemu. Karena pada dasarnya hak untuk berbicara, hak untuk mengemukakan pendapat dilindungi oleh undang-undang. Silakan yang aksi silakan di luar dan kami ada di dalam. Kami diminta untuk menjamin untuk tidak melakukan kerusuhan. Oh pasti. Saya terangkan di sini bahwa yang diundang ini adalah kami adalah Forum Tanah Air. Forum Tanah Air ini adalah forum komunitas gagasan dan pikiran orang-orang akademisi. Memang sejak pagi sudah ada sekelompok massa menggelar orasi dari atas sebuah mobil komando di depan hotel. Namun para narasumber mengaku tidak mendengar jelas tuntutan massa. Acara bahkan belum dimulai, tetapi massa sudah bertindak anarkis terlebih dahulu dengan memasuki ruangan hotel dan mengobrak-abrik isinya. Hotel adalah tempat privat. Hotel bukan tempat umum, sehingga ini kejadian seperti yang terjadi pada satu contoh Ahmad Dhani ya, yang ada di Surabaya. Itu para pengunjuk rasa tidak bisa masuk ke dalam hotel karena Ahmad Dhani ada di dalam. Ini kejadian juga mengapa kok bisa lantas mereka datang dan tiba-tiba bisa merusak seperti itu begitu. Usianya pun jauh berbeda. Mereka dari kelompok yang mana kami tidak tahu. Yang terus terang bisa dilihat dari video-video itu ya, bahwa mereka sangat tidak paham apa yang terjadi di dalam. Terjadi di dalam itu adalah diskusi tentang ide-ide dan gagasan mengenai Indonesia masa depan. Orang-orang akademisi yang sangat mencintai negara ini. Mengapa harus dirusak seperti ini begitu loh?